Halo selamat semuanya. malam Sobat GXP. Apa kabarnya kalian malam ini guys? Hai. Jumpa lagi bersama kami GXP Bali Ganapati Explore. Betul, bersama Bersama saya Putri. saya siapa? Tika. Kita malam ini akan mengeksplor sebuah tempat Betul. yang dinamakan Tukat Bindu. Seperti apa keseruannya kita eksplor di sini? Cerita apa yang akan kita dapatkan di tempat ini? Saksikan terus perjalanan kita GXP Bali. mengeksplor Tukat Bindu ini. Jangan lupa untuk diklik like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita. Karena subscribe itu gratis, nontonnya gratis juga. Tinggal cek gitu aja tangannya, ya kan? Oke lah. Seperti apa kisah yang akan kita dapat, pokoknya saksikan terus perjalanan GXP Bali. Dan jangan lupa bahwa terkadang hal yang tidak nyata bisa menjadi nyata. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Explore yuk! Jadi di Tukat Bindu ini ada sebuah linggih. Ya, ini tadinya itu posisinya berantakan, ya kan? Ternyata ini adalah sebuah linggayoni yang kebetulan bertepatan hari ini adalah petoyan di tempat ini. Nah, di tempat ini biasanya kita bisa memohon keberkahan, ya kan? Keberkahan, kemudian Lancaran apapun, lancaran usaha atau apapun. Kemudian bagi yang dulu sih katanya ya, menurut narasumber, bahwa kalau ada yang punya hewan yang sedang hamil mau lahiran, nah bisa ditunasin di tempat ini seperti itu. apa namanya, meminta apa sih namanya tuh? Ya, kelancaran. Kelancaran kan ya di sini Kelancaran jadinya. di tempat ini. Jadi nunas apa Ya, sirte di sini supaya dilancarkan lah istilahnya proses kelahiran dari ternak ya kan, gitu. Ya. Ternak yang biasanya dimiliki oleh warga di sekitaran dari tempat ini, begitu kan. Oke, kayaknya gitu kita jalan. enak kok, vibrasinya enak. Kita dalam suasana ini nih, hujan rintik-rintik guys. Hujan rintik-rintik ini. Mohon didoakan dong supaya hujannya reda, karena kalau hujannya deras kita agak kesulitan Susah untuk jalan. Mengingat ini licin, kemudian ada Ini naik turun ya kan? Nih kan. Jadi kalau kata Pak Bos, hujan-hujan begini itu banyak aji. Kenapa? Endut. Banyak endut. Banyak endut. Jadi ya begitulah. Kita sih nggak masalah ya kalau misalnya hujan ya, cuman Apa namanya? Kalau alat-alatnya kasihan. kalau kalian berkunjung ke tempat ini, misalnya kalian pakai sepeda motor, nah ini nih parkirannya. Jadi lingga tadi itu ada Masuknya. tepat di pintu masuk. Nah, itu. Jadi Pintu masuk di jalan apa namanya? Jalan Turi Gang Cempaka. Masuk aja terus saja lurus-lurus. Pokoknya dihabisin aja udah, Gang Cempaka itu habisin sampai ketemu dengan pura ini, terus sebelahnya ada gang, ya udah masuk parkirannya. Parkir Jadi dari kalian sini. bisa parkir Lumayan kok, sepeda luas. motor kalian di sini. Safe tempatnya safe. Kalau menurut narasumber sih di sini itu ada 10 tempat untuk entrance-nya. Jadi kalau yang Dari bawa gang-gang yang di sana-sana Iya. bisa masuk. Kalau kalian bawa mobil dari sana, dari sana jauh, apa namanya itu tempat namanya? nggak tahu tuh tempatnya tuh. Belakangnya Gria kalau nggak salah. Gitu. Awas hati-hati. Awas hati-hati Pak. Licin. Kameramen hati-hati. Licin. Bicarpul. Vibrasinya sih positif ya. Memang banyak terlihat ada kayak penghuni gitu kan.
Tapi semuanya baik-baik kok. Mereka ngelakuin aktivitas apa? Ya mereka beraktivitas seperti biasa. Nah ini nih deret-deretan kayak rumah-rumah gitu loh. Yang aku lihat sih. Mereka aktivitas seperti biasa. Ada yang lagi di rumahnya, ada yang lagi ini, dan ada satu kayak pimpinan kan ya gitu istilahnya. Belum ketemu sih. Pimpinan apa nih? Maksudnya dalam artian tuh bupatinya atau ketua kelompok? Iya kayak atau apa? orang yang dituakan gitulah istilahnya kan. Kalau kata narasumber kan bisa dibilang apa tadi camatnya. Jadi ada lah di tempat ini. Cuman sejauh ini saya sih belum melihat ada ya. Cuman memang ada aktivitas yang dilakukan seperti manusia pada umumnya. Jadi ada yang sedang bisa dibilang ini kayak perkampungan gitu loh. Jadi ada yang sedang mau kerja, ada yang lagi di rumah kayak gitu di tempat ini. Ini posisinya di sini nih dah. Di sini. Ya, di sini sampai ke sana itu. Karena kebetulan kan ini juga dekat sungai ya. Itu. Vibe-nya positif semua. Gak ada yang serem itu, gak ada sih. Tapi balik lagi sih tergantung manusianya sendiri kan gitu, bahwa niatannya seperti apa. Kalau niatannya nggak baik ya mereka otomatis feedbacknya nggak baik juga. Balikin aja kayak kita manusia gitu. Makanya kan bersinggungan dengan makhluk yang tidak terlihat itu memang agak gampang susah. Iya, agak penuh dengan apa istilahnya ya, bilang resiko bukan resiko juga. Artinya gini, mereka itu pengen juga dihargai, mereka juga pengen diketahui keberadaan mereka, bahwa saya ini ada loh. Jadi kalian mau nggak mau tetap harus setidaknya sopan lah sama saya gitu loh, sama kita tuh sopan. Walaupun tidak bisa bertegur sapa kan ya, setidaknya ada permisinya, kulununnya ke tempat dimanapun itu. Kalaupun kita masuk pasti ada yang namanya penunggu, ada yang namanya makhluk astral, baik itu kayak kalau bahasa Balinya gamang, ataupun samar, ataupun jin atau apapun itu pasti ada. Nah, jadi karena kita hidupnya berdampingan, jadi mau tidak mau kemanapun kita pergi tetap kita harus permisi dulu. Ya setidaknya swastiastu lah, walaupun nggak ada yang nyautin istilahnya kan. Kan kadang ada orang yang bilang apa sih swastiastu, orang nggak ada yang nyautin kan. Nah itu sebenarnya salah satu etika sopan santun kita gitu, untuk memasuki suatu wilayah, suatu tempat, baik itu rumah ataupun tempat wisata atau apapun itu kan gitu. Dimanapun lah kalian berada gitu, dimanapun kalian mau berkunjung, ibarat kata mereka itu lebih dulu daripada kita kan begitu kan ya. Jadi ya hargailah mereka, makanya mereka itu lebih banyak untuk menunjukkan eksistensinya pada orang yang peka kan gitu. Gini juga, kenapa kadang-kadang mereka itu berbuat sesuatu yang kurang menyenangkan, karena mungkin cara kita pada saat memasuki tempat itu kurang sopan, kurang menghargai keberadaan mereka, walaupun mereka tidak terlihat gitu loh. Jadi tetap harus kita ada etikanya kan gitu. Sama seperti halnya kalau misalnya kita manusia, kita berkunjung ke rumah salah satu daripada kalian, kita nggak permisi, nggak apa, langsung duduk, langsung pasti tuan rumah kan marah-marah dong gitu. Ya kan, ngapain sih gitu, apa segala macam. Yang sama lah dengan mereka juga seperti itu lah ya. Oke. Iya, mudah-mudahan ada cerita. Iya. Kita ke mana dulu nih? Ke situ. Ya. Kita akan tunjukkan aliran sungainya. Oh iya. Oh nanti aja deh. Nanti aja wis. Nanti aja. Oke. Jalan-jalan kita dimulai hari ini, malam ini. Awas licin. Nah ini di sini nih ada perosotan nih. Ini kayak
Apa? Asik nih sebenarnya. Naik Kan? naik ke sini ya kan, perosotan cus gitu. Iya. Hah? Ada orang. Iya. Ini emang guguknya ngonggong enggak, apa enggak gitu kan ya. Alam ya. Alam tahu soalnya dia ulang tahun Bali. Jadi alam Kita ini nembus nggak ya ke sana tuh? tembus. Ya? Oke. Kita coba-coba. Kita jalan-jalan dulu ya. Ya? Awas awas. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan kedengar suara-suara Masih ada ini soalnya. musik. Masih ada. Aduh. Karena Jalan dulu. kayak yang tadi saya bilang, kayak tadi aku bilang, kenapa kita juga live itu mulainya itu agak lebih malam karena di areal sini, ini kan taman wisata nih ya sebenarnya sekali. Ini taman wisata. Pukat Bindu ini taman wisata, jadi ada coffee shopnya di sini, jadi ada warungnya di sini. Nah, mereka itu belum closing gitu. Jadi ya musik-musiknya itu masih ada gitu ya. Kalau misalkan kedengeran ya mohon maaf gitu, bukannya sengaja atau kayak gimana, enggak gitu. Tapi ya Ya, dinikmati Seperti itu. aja ya. Kita enjoy aja. enjoy saja, nikmati saja. Kayak ada yang manggil loh. Dari arah sana? Oh. Coba kita stay sebentar situ yuk. Bentar aja. Ntar ya kita balik lagi ya. Sini aja, sini. Situ kan ada lampu, sini aja. Sini. Ada sana. Oh, itu ada pelinggih. Iya, ada pelinggih. Oh, pantesan. Ada sosok. Iya, ada sosok di sana. Sosoknya Oh. seperti apa tuh? Tinggi besar di situ. Oh, pantesan ada pelinggih ya di sana, pantesan. Dia kayak hanya berdiri di situ. Gitu. Tinggi besar. Coba Kak. Ini pelinggih apa ya? Di sungainya kah atau milik warga kah? Nggak tahu, coba tanya sama Atu Haji coba. Apa itu? Loh. Dari mana itu suara? Dari depan ya? Oh. Di sana, dari sana. Sana bukan? Enggak seberang Situ? Enggak tahu ya. Aku dengarnya di belakang. Aku dengarnya di kanan lagi. Ini apa? Ini pelinggih kan? Itu pelinggihnya. Nah iya bener dah. Sini dah ada aku ngelihat sosok tadi berdiri nih di sini. Gak tahu ya. Apa namanya, dia tinggi besar. Ya diem aja, maksudnya tidak mengganggu sih, tidak apa-apa, cuman kelihatan di situ. Kita coba jalan aja lagi ya. Ya. Di sini ya terus terang ya, sebenarnya dari tadi tuh aku pengen nangis, tau nggak? Kenapa gitu? Nggak tahu. Di mana? Di sini, di tempat ini. Nggak tahu, kayak bakalan ada sesuatu gitu loh. Maksudnya? Nggak tahu, pokoknya aku ngerasa vibes-nya Bakalan ada sesuatu yang gimana nih? nggak tahu, tunggu aja ntar. Nggak tahu, aku sendiri nggak tahu. Yang jelas apa namanya, Awas. sedih aja rasanya, entah apa gitu loh, makanya nggak tahu. Mau ke taman ini? Mau masuk sini dulu? Masuk aja dulu ya. Nggak tahu, pokoknya pengen nangis aja dari tadi pas kita ada interview itu. Aku udah ngerasa beda gitu loh, jadi gimana ya ngomongnya,
iya kayak terharu gitu loh, kayak gini loh, kayak misalnya kayak ditunggu gitu loh, Oh, ditunggu. kayak ada yang nunggu gitu loh, terus datang, terus kayak gimana ngomongnya ya. Iya ya, ngerti. Jadi kayak udah ditunggu lama, Iya, kayak udah ditunggu lama. kayak udah lama gitu loh. Jadi Oh, baru muncul kayak gitu modelnya ya. Kok baru dateng, kok baru dateng, kok baru kesini kayak gitu, kok baru ketemu kayak gitu. Akhirnya apa? Bukan. Akhirnya ketemu juga akhirnya kayak gitu. ketemu. Jadi gimana ngomongnya gitu. Sebenarnya nahan-nahan sih dari tadi, makanya berusaha bercanda-bercanda kan. Cuman nggak tahu lah. Ya nggak tahu ya. Ya jadi gimana ya, maksudnya dan tempat ini seperti nggak asing sebenarnya buat aku, walaupun nggak pernah kesini sama sekali dari dulu. kayak pulang kampung, kayak pulang kampung. Kayak ya udah, kayak udah hafal aja sama tempat ini. Iya, gitu. Jadi kayak udah terbiasa istilahnya- aja di sini gitu loh. Istilahnya ini tempat bermain dulu, mungkin ya, nggak tahu ya. Dulu ini tempat bermain di sini, terus begitu tiba-tiba kita ke sini loh, kok kayak kangen gitu, kangen gitu. Vibrasinya beda aja. Kayak dejavu gitu, kayak tuh kayak tahu sih tempat ini kayak begitu. Jadi ngerasa apa, kangen, terharu gitu hostnya ya kan. Tapi entahlah nanti coba apa yang kita temui gitu, belum tahu sih. nanti aja, nanti mungkin di sana, mungkin kan, atau di sana, atau di mana, kita nanti lihat. Coba aja kita jalan lagi aja ya. Oh iya deh, boleh deh, jalan lagi ya. Kita ke arah itu apa namanya, timur barat utara, barat nggak mungkin, utara ya. Nggak tahu. Ah, Siapa yang ikut nggak tahu. Oke, ini damnya ya. oh ya, ini damnya, tunjukin. Ini damnya ini. Dam Tukat Bindu. Itu ya. Nih, biar kalian lebih jelas. Itu damnya, aliran sungainya. Dan dam ini mengairi dari mana namanya itu? Dari mana? Dari Ongan, dari Praupan. Jadi di dam ini itu dia kepecah jalan gitu sampai nanti akhirnya ada yang ke mana, ke Renon. Ya, ini kepecah, ini kan pecahannya nih. Ke Pemogan. Ini yang ke sana, yang ke Pemogan. Ya, Yang ke Pemogan, ini yang belok kiri, ini yang di sini, ini ke Renon. Nanti tembusnya di Padanggala. Sanur. Gitu. Mohon maaf ya, soalnya kita jalannya agak-agak sempit soalnya. Karena ini nih nggak ada pembatasnya loh. Jadi salah jalan ya. Posisinya agak gelap, bukan agak gelap, memang gelap. Aku tadi sebenarnya pada waktu sore tadi tuh ya, ini di tempat sini nih loh, di Bunut Tingkang ini. Itu yang ngerasain gimana ya, jeng begitu. Iya, Jeng, kayak ada, makanya kayak ada, nggak tahu, makanya sebenarnya jeng kayak gitu loh. Gimana ngomongnya ya, nggak bisa dijelasin dengan Kata-kata. Dengan kata-kata. Dan aku penasaran, yang kan di dalam situ, di dalam pura ini kan ada yang dikerebung tuh. Nah, nanti aja kita mesti tanya sama Atu nanti. Tadi mau nanya cuma lupa. Itu liatin tuh Tukat Bindu. Nah, ini aliran sungainya seperti ini. Tuh. Sana. Tulisannya Trademarknya. Trademarknya. Tukat Bindu. Ada yang manggil kan? ada gitu. Ses. Ya ini bunut Tingkang. Awas Bligos. Kemana caranya masuk? Ini nggak tahu. Di
Bisa ya masuk ke sini? Mana jalannya? Ada jalan ya? Sana. Oh, itu. Sudah. Hmm? Sudah nih ada banyak di sini. Permisi. Swastiastu. Swastiastu. Aduh, tolong. Ini tempat apa sebenarnya? Ikan kayaknya, kolam-kolam. Oh, Mana tadi? Tadi ada orang loh. oh bolong tuh atasnya. Seret gitu loh. Suara kaki, ini suara langkahnya. Oke. Hmm? Dia ke sana, lari Kemana? keluar ke sana, Sana. Ke pura, ke arah pura itu. ke sana. Hah? Terus? Ada yang seperti biasa ya, ada yang berduduk-duduk manis di atas. Itu biasa. Cuman mereka ini semuanya vibe-nya positif, nggak ada yang maksudnya usil, maksudnya jahil. Itu sih yang aku rasain ya, mungkin karena niat kita juga baik kan ya. Kita tidak mengundang, kita tidak membuat Keributan. rusuh-rusuh ya kan. Kita rusuh. hanya pengen berkenalan dengan apa yang ada di tempat ini gitu loh. Itu sosoknya yang duduk itu apa tadi? Perempuan, Maksudnya seperti dari biasa, Mbak Kun. Oh, Mbak Kun berarti kan manusia dulu ya? Iya, Sebelumnya ya. Mbak Kun, tapi dia di atas. Apa? Enggak. Dia cuma diem aja. Ini. Biar Di dia yang menikmati. bercabang nih, di sini nih. Nih, Mm. di yang aku center nih. Ya, seperti biasa ya. Kenapa saya diikutin begini? Nggak usah ikut begini. Anda kan di atas, ngapain ikut begini? Nanti saya nyungkling di sini. Maaf. Siapa Biasa sih aja. Mbak Kun? Yang tadi yang duduk? Enggak salah. Dia begini, aku begini, dia begini ikut. Nah, kan. Coba balik ke sini. Nah, mau ngobrol mbaknya? Ikut lagi ke sini, ya kan? Aduh tolong, elastis sekali Anda. Mau ngobrol? Mbaknya? Enggak lah, Mbaknya. enggak lah. Mbak, stay aja di situ, Mbak ya. Tolong dijaga tempat ini ya, Mbak ya. Dibantu Tap-tapnya. bantu tap-tap, share-share ya kan. Mbaknya punya TikTok, akunnya namanya apa? Kun Manis. Kun Manis _27. Asik. Nah, ide yang bagus. Ide yang bagus. Terima kasih Mbak solusinya. Salah. Ide namanya. Kasih ya. Nah, kalau ini di sini ada kepala. Hanya Pundak, kepala lutut, aja. kaki. Ini hanya kepala aja di sini. Perlu kepalanya tuh kayak gimana bentuknya? Ya, kepala doang, Enggak, maksudnya kepala orang. Orang. Heeh. Gitu. Siapa tahu kan kepala apa kan gitu kan? Sop kepala kambing. Bukan ya? Entah kepala yang bertanduk atau kayak Nah, gimana nah. gitu. Kayak Kepala manusia biasa kan? Kepala manusia. Susu. Ini pohon apa sih, belimbing? Nggak tahu. Susu. Ke Singapura.
sih kayaknya. Susu. Aku ya Hmm. ngerasa tempat ini tuh ada kaitannya sama Ed loh. Oh. Ada kaitannya sama Ed. Terus Jadi kayaknya masih satu apa ya istilahnya, kayak satu, bukan, maksudnya kayak si Menir ini, bapaknya ini kayaknya ikut serta di proyek di ini. proyek ini. Di proyek ini. Nah. Dan aku ngerasa ada beberapa sosok yang berseliweran, itu sosok-sosok pekerja yang mungkin bukan meninggal di tempat ini ya, artinya kayak dia itu apa ya istilahnya, mungkin dia karena pekerja di sini kemudian stay di sini beserta anak cucu dan keluarganya kan ya, menjadi warga di tempat ini. Karena aku lihat banyak juga yang bukan orang asli sini gitu loh. Ada yang Jawa, ada yang apa, ada yang dia hanya pakai celana pendek, nggak pakai baju, ada yang bawa apa namanya itu, Apa? yang begini itu, Arit. bukan, Tambah cangkul. bukan, Terus Tanyong. apa? Tanyong. tanyong tuh apa? Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya apa tanyong? Kayak buat mencari batu itu. Buat yang mencet. Oh, Kayak yang buat gitu. pecahnya batu. Jadi kan tangkai gini, terus di sini tuh begitu gitu. Jadi kayak mungkin buat menggali tempat ini, karena semuanya kan dilakukannya manual kan ya, masih dengan benar-benar tenaga apa manusia gitu loh. Ada sih sosoknya. Coba ya, kita mau stay camp dulu di bebas aja supaya aman, biar nggak di situ ntar kecebur. Iya sih. Sini aja kali ya. Iya, ngadepnya ke Ngadep kemana aja bebas. Ntar coba. Hah? Ya sini aja lah. Sini aja kayaknya. Ke pojok situ kali aja. Kun Manis mau berbicara ya kan Kun? Kun Manis underscore 27. Atau mungkin sosok pekerja Jawa ini mau komunikasi. Kita coba mediasi dikit-dikit aja ya. Nanti ada papahnya Ed di sini. Kita ketemu papahnya Ed udah pernah nggak ya? Nggak ya? Cuman hanya gininya aja ya, gambarannya aja ya. Enggak apa gambaran ketika sosoknya aja. bikin dam di sana. Coba ya, papanya Ed dulu yuk. Yuk, coba ya. Coba ya. Coba ya. Aduh. Coba ya. Ya. Oke. Stay cam dulu, saya kebalik layar dulu. Saya rokok dulu ya. Enggak apa. Ya ngapain di situ? Nggak kok, soalnya kalau nggak ke situ ntar dia Nggak, nanti gininya di situ. Nggak, tak ngudut sebentar. Oke. Siapa tahu sambil kali Iya, kali aja sambil ngudut dia mau masukkan ya, siapa tahu. Iya, karena dia kan perokok. Duh, si patah dong ininya, apanya? rokok. Kopret. Bukan. Sabar. Kalau misalnya kalian pernah ceritain si Ed dulu, ceritain. Ya. Kalau kalian pernah dengar dan pernah apa ya menonton live-nya kita, pokoknya pengikut GXP udah pasti tahu. Dan juga pada saat komalan pun ya, pada saat kita live pun mudah-mudahan masuk ya audionya ya, mudah-mudahan masuk. Pada saat live pun kita sering membahas tentang Adeline. Nah, Adeline ini adalah sosok anak kecil
berumur 15 tahun, berkebangsaan Belanda Indonesia. Tepatnya itu bapaknya itu Belanda, ibunya Bali, gitu ya. Nah, kita ketemu Ed itu di Dampraupan, Edline di Dampraupan, dan bapaknya ini si Menir. Si Menir ini adalah semacam kayak bahasanya kita apa ya? Mandor pengawas proyek yang bikin Dampraupan gitu. Dan ada kaitannya sama tempat ini ternyata. Tempat Dan ini baru ketahuan ya ada kaitannya ya. at 19 1864. at lahirnya kan 18. 18 lahirnya 1824. At lahir. Berarti is dead-nya 18 berapa? 64. 18 berapa? Pokoknya 15 tahun lah. Dari 24 ke 15 tahun berapa lah? Ya pokoknya segitu Dengan lah ya. kisah yang tragis. Kisah yang tragis. Nah, kalau misalnya kalian coba, kalau penasaran, ada DVD-nya GXT Bali itu udah naik kan ya? Udah. Itu kita bikin versi AI ya, dibikin oleh Guna Cinema. Itu kisahnya seperti itu kurang lebih di secara singkatnya. Kalau untuk secara full gamblangnya ya nanti, nggak sekarang ya. Waduh. Hah? Ya. Kok nah, sekarang ini kita menunggu, ini ternyata di sini kita ketemu dengan bapaknya Adeline, si Menir itu. Mudah-mudahan suaranya masuk ya. Soalnya dari tadi ada yang kayak begitu coy. Kan makanya aku ngeliat ke sana terus dari tadi. Gitu ya. Sekarang Jadi ini kita menunggu bapaknya Adeline. sosok bapaknya itu Menir Belanda dengan topi bundar, kemeja putih, celana panjang, baju tangan panjang, bawa tongkat, berkumis, kumisnya tebel, hidung mancung, mata biru, rambut agak orange, agak coklat, blonde, agak orange, agak coklat, sepatu hitam, mengkilat, baju ada kantong. Mungkin Om Gun bisa bantu sambil ya, kalau masih ada di sini. Om Guna sama Aji gue sendiri tolong ya. Kantong 2, 1, 2, 4, tangan panjang, rapi, topi bundar, cerutu, nonstop. Topinya warna apa? Coklat, topi warna coklat. Dia mau duduk Di luar. dia mau duduk Ada kursi, makanya aku bilang di luar kursi. dia mau duduk. Iya, kursi. Ya terus duduk di sini di mana? Di sini di mana mau Dia duduk? maunya duduk. Ya ada, yuk. Gimana caranya? Di sini mau lesehan? Enggak mau. Nggak mau. Enggak mau dia. Nggak mau. Dia enggak mau, dia mau duduk. Ya di sana. Ya yuk. Ayo, tahan dulu ya Pak. Pak Menir, tahan dulu. Apa ada kursi di depan? Kalau mau duduk ada kursi di depan. Pak Menir, sabar. Ya, sabar. Yuk, mana? Yuk. Ayo. Ya, tolong jalan mana nih? Tolong sebentar ya. Sabar ya. Be patient ya. Nunduk. Kayaknya tadi aku enggak nunduk deh. Nunduk. Ini kursi sih. Ini. No. Ya. Ini si dia tetap mau Ada rumah di situ nggak enggak ada apa-apa. tempat duduk lagi. Nggak ada. Wis ini. Nah, si Bapak Menir mau duduk dia. Sini aja. Sini. Sini. Nah, wis gini aja. Biar bisa nunduk.
Ntar ya. Beli gue hati-hati ya. Jadi ini yang mau masuk adalah bapaknya Adeline. Beliau mau duduk, minta duduk apa? Saya takut ya. Dia minta duduk, dia nggak mau lesehan. Tadi sebenarnya bisa sih lesehan di bawah, cuman nggak mau. Ya biasalah ya, mungkin pejabat atau kayak gimana kan, nggak tahu. Halo? Ya, Ya, sir. ya. Ya. You are Adeline's father? Why you ask Adeline? Yeah, because we met her Where? at Praupan. You miss her? No. No, why? Why you doing that to Adeline? She's your Got a daughter. phone for her. You punish her? Gimana sih? Dia ini bapak ini menghukum Adeline katanya. You can speak bahasa? You can speak bahasa? No? Sedikit ya. Sedikit ya. Kamu nggak tuh? Why? Oh, what are you doing here? You are apa sih bahasa Inggris ya? Dia tempatnya di sana di dalam Praupan. Kenapa ngeblank saya? Before you are at the Praupan. Now why you are here? Because this is part of my Construction? Indonesia Uh-huh. Indonesia project. You built this dam? Ya, This project. ya. Indonesia project from other village also. This village, other village also. That is maaf ya, Ya, sedikit English, ya. sedikit bahasa. It's okay. Saya Okay, ya? begitu. Ya. Oke. Indonesia project. Mm-mm. Saya bawa ya Mhm. bekerja Mhm. ya Java, Mhm. and Bali juga, Mhm. and saya menikah dengan cantik ya. Cantik ya. Dari desa sana, dari other village. Ya, Ya, dari sana. Ya. And then, saya punya kuasa ya. Punya kuasa. And what happened to Adeline? Adeline, saya tidak mau ya anak itu bikin saya tidak punya malu ya, tidak suka ya. Tidak suka. Tapi Adeline anak kesayangan, anak sayang. Kamu sayang Adeline. Bapak sayang Adeline ya. Papa love Adeline ya. Tapi kenapa harus seperti itu caranya? Ya, saya tidak salah ya. Mereka buat itu. Mereka pekerja papa. Dengan anak saya punya. Ya, mereka itu pekerja papa. Ya. Jadi habis semua ya. Semua pekerja itu juga habis. Ya. Oh,
Harus habis ya. bersama dengan Adeline juga. Ya, harus. Pantas. Pantas. Ya. Mama Adeline bagaimana, nangis? Sedih? Mama Adeline Tidak berani. tidak berani. Tidak berani lah dengan saya ya. Papa sedih Adeline begitu? Tidak. Tidak. Pantas ya. Pantas. Tidak bisa bawa Hmm. diri Hmm. ya. Papa dulu sering ajak Adeline jalan-jalan di construction. Tidak. 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 Bagaimana mereka bisa ketemu dengan Adeline? Papa tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Terjadi begitu saja. Ya. Ini tukang-tukang semua, pekerja-pekerja semua, ini pekerja papa di sini. Ya. Ya. Semua. Mereka Saya setia. punya ribuan ya. Ribuan pekerja. Ya. Saya bawa mereka dengan big ship ya. Big ship. Oh, Papa dipanggil siapa? benar. Menir. Ya. Saya tuan besar. Tuan besar, Menir. Ya, ya, ya. Papa umur berapa, Pak? Menir, umur berapa? Saat itu. Saya Ya, saat itu. 55 ya. 55. Ya. Ya. Ada yang mau disampaikan nggak, Menir? Mungkin dengan Adeline. Adeline sekarang sudah pergi jauh. Ah, tidak. Ah, tidak? Tidak ya. Kenapa? Saya rasa Hah? masih ada di sana ya. Ah, tidak. Di tempat dia begitu masih ada Adeline? Mungkin ya. Ada yang mau disampaikan kalau seandainya bertemu dengan Adeline, ada yang mau disampaikan, Papa? Tidak. Itu tahun berapa kejadian? Papa ingat? Tidak ya. Tidak ingat. 1800. 1800. Ya. Adeline lahir tahun berapa? Ingat? Papa? 820. 1820. 20 something? 24 ya. 1824 Februari Februari. ya. Tanggal ingat? Nih. Februari. Kejadian itu di umur berapa Adeline? 14 tahun ya. 14. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Udah. Menir, cuman nggak mau nyebutin nama, kan tidak sebut nama ya? Tidak ya? Tidak ya? Papa Menir saja ya saya panggil ya? Papa Menir. Banyak yang berkaitan dengan ini semua. Oh, project Indonesian project terakhir Papa di mana? Last project here atau ada Di desa Eh, itu jauh ya. jauh, desa Harus jauh. Oh, ya jauh dari sini, berarti kemungkinan di Kedewatan nggak? Kemungkinan ya, desa Kedewatan kali. Ya nggak tahu sih juga. Jauh ya. Jauh ya. Baik, Papa masih mau di sini atau mau balik dulu? Papa mau kemana? Ada mau disampaikan lagi? Nih, Mama di mana? Mama tidak tahu? Tidak tahu? Tidak bertemu. Tidak bertemu. Nih. Papa meninggalnya karena kenapa, Papa? Habis sudah. Habis sudah umur. Ya. Ya.
Umur berapa saat itu papa Tidak meninggal? ingat. Tidak ingat. Nih. Nanti kita doakan papa ya. Semoga bertemu sama mama. Nih. Nih. Papa tidak percaya? Saya tidak tahu apa itu. Oke. Baik. Ya sudah. You married with a Balinese girl. Ya. Tapi papa tidak. Mami, ya. Mami. Oh, mami. Mami, ya. Mami. Mami cantik. Mami cantik. Mami suka mengadakan seremoni. Ya. Papa ikut. Nih. Nih. Oh. Buang, hambur. Hambur-hamburkan uang. I say, Hmm. no, don't do that. But she always do that. Hmm. Praying, and something, make a offering or something. Hmm. Nay, I say nay. Hmm. Just hambur uang ya. Hmm. Oke, berarti istilah kata itu papa menir ini tidak, istilahnya nggak mungkin pada zaman itu ya, pada zaman itu karena beliau ini juga dari luar dan juga penganut kepercayaannya juga beda gitu, mungkin beliau tidak mempercayai hal itu karena dianggapnya menghambur-hamburkan uang begitu ya. Dianggapnya menghambur-hamburkan uang, tapi ya namanya juga udah zaman dulu ya kan. Harus kejam ya. Harus harus- kejam. Harus Ya zaman itu. kerja ya, kerja. Tidak ada waktu untuk santai. Ya. Tidak ada waktu untuk pray. No. Harus bekerja. Ya, kerja. Ini proyek harus Ya. selesai ya, segera ya. Karena Hmm. government Hmm. say this must finish, so I do that. Okay? Berapa proyek? Saya sudah bilang tadi Banyak. ya, itu banyak ya. Banyak. I already say to all you, Ya. my project, Indonesia project banyak. Banyak. Berarti semuanya yang berkaitan itu Ya, dia yang ngerjain. diri. Ini dia kan singa-singa di sini. Pak. Iya, pokoknya semua proyek pembuatan dam yang berkaitan itu Papa Menir yang megang. Ya, Makanya bisa jadi beliau ini, Papa ini kemana-mana. Jadi kalau misalkan di dam sini, kan kita awalnya ketemu Ed itu kan di sana kan, di dam Praupan. Terus kita ke dam sini ketemu, mungkin memang dia yang mengerjakan gitu. Jadi bukan maksudnya megang yang megang. No, No. nih. Nih, Dia minta. perintah kan. Ya. Ya, Pemerintah iya maksud saya itu yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab, yang memegang kekuasaan untuk Ya, pembuatan dam ya. itu Papa Menir gitu. Begitu? Oke. Oke, terima Oke, kasih ya. Papa. Ya, terima kasih Papa. Ya. Ya. Thank you, sir. Thank you. Siapa bicara ya? Saya. Dan Oke, kesyun. See you. Dankeschön. Dan kesyun. Oke ya. Ya. Anak ini ya, Mm-mm. anak baik ya. Ya, baik sangat. Oke. Ya. Oke ya. Oke, terima kasih Papa. Dan kesyun. Oke ya. Mm-mm. Saya harus pergi. Ya, pergi. Saya harus other project ya. Ya. Other project Untuk mengecek. ya, saya Hmm. mesti lihat-lihat dulu. Cek Ya, pekerja-pekerja air, di air. Ya. Oke, Papa. Thank you. Dan kesyun, Papa. Oke. Sedikit yang tadi saya bilang juga kan ada beberapa pada saat bapak atau
Papa Menir bercerita bahwa ada keterkaitan antara dam Praupan, dam di Tukat Bindu ini, dan juga dam di mana lagi ya? Ongan, Kedewatan, Mambal. Nah, pokoknya berkaitan gitu. Kemungkinan mungkin kita juga nggak pernah tahu. Mungkin segala pembuatan dam yang ada di entah itu di Bali Selatan atau di mana, pokoknya seluruh pembuatan dam itu kemungkinan, ya, mohon maaf kalau saya salah, kemungkinan Papa Menir yang memegang kekuasaannya. Jadi kayak tadi dia bilang kan, government itu harus menuntut untuk selesai. Mungkin government itu lebih percaya ke Papa Menir ini. Mungkin dulu tidak kayak sekarang, ya, maksudnya menang tender harus ini yang ngambil gitu. Mungkin dulu itu hanya ada 1 atau 2 orang mungkin yang harus bertanggung jawab. Nah, kebetulan government itu memilih si Papa Menir ini, bapaknya Adeline gitu. Dan ya tadi kenapa Adeline kenapa Papa seperti itu, karena ya biasalah orang dari satu zaman VOC kan didikannya ya bener-bener ya. Jadi nggak ada waktu untuk santai, kerja dan kerja gitu, kerja rodi lah gitu zaman dulu ya. Tadi dibilang Adeline itu lahirnya di tahun 1824 itu ya. Halo, siapa? Ke sana. Oh, ke sana. Halo, ke sana. Minum dulu. Nggak ada wajah. Nggak ada. Hidungnya nggak ada. Jadi 1 nih. Jadi dia tadi gini. Rambut panjang. Nyambung. Apanya nyambung? Rambutnya. Oh, rambutnya nyambung. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Kulitnya agak merah.